Haleluya, puji Tuhan, Yesus kita sangat luar biasa. Bapak Ibu Saudara, saya sangat senang sekali untuk bisa berbagi, sharing, berbagi firman Tuhan supaya kita sama-sama bertumbuh. Firman Tuhan ini bukan hanya untuk saudara saja, tapi buat saya juga. Karena saya juga pengen bertumbuh Bapak Ibu Saudara. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengambil Alkitabnya. Di dalam Alkitab Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama mengatakan begini. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Semuanya akan ada masanya. Kalau Bapak Ibu Saudara kita lihat bumi yang kita pijak ini usianya mungkin sudah ribuan tahun. Sudah jutaan tahun. Tapi satu kali bumi ini akan dihancurkan oleh Allah. Kita bisa lihat langit Bapak Ibu Saudara, tapi Alkitab mengatakan langit nanti akan digulung seperti tikar. Itu artinya tidak ada yang kekal di dunia ini. Tidak ada yang kekal. Segala sesuatu ada masanya. Produk makanan ada expired date-nya, ada waktunya. Jadi Bapak Ibu Saudara menyadari bahwa tidak ada sesuatu yang kekal di dalam dunia ini, seharusnya menjadi satu renungan dalam hidup kita. Bahwa usia kita, umur kita tidak pernah kita tahu kapan waktunya tiba. Hari ini saya ingin sampaikan renungan dengan tema jam kehidupan. Saudara, sadar tidak sadar, mau tidak mau, hidup kita ini dibatasi oleh waktu. Ya, dan waktu itu tidak bisa terulang kembali. Jadi waktu itu akan berputar terus dan kita ada di dalam waktu. Yang saya boleh sebut katakan adalah jam kehidupan. Kalau yang lalu sudah berlalu kita tidak bisa membereskannya. Kita tidak bisa istilahnya memperbaikinya. Tapi hari ini maupun hari esok kita bisa memperbaikinya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jam kehidupan itu diputar hanya sekali. Dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan itu berhenti, saudaraku. Ya, mungkin hari ini, mungkin esok, atau mungkin nanti. Tapi cepat atau lambat, tak seorang pun tahu bila waktunya tiba. Bapak Ibu Saudara, jam kehidupan diputar sekali dan tidak seorang pun tahu kapan waktu kita itu waktu yang habis. Artinya bahwa waktu kita sudah selesai di bumi ini. Kita tidak pernah tahu. Karena itu Bapak Ibu Saudara menyikapi bahwa hidup ini hanya sementara. Menyikapi bahwa jam kehidupan diputar hanya sekali. Seharusnya kita belajar bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Paulus juga bilang di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 hingga 16. Demikian firman Tuhan katakan begini. Karena itu berperhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak Ibu Saudara, Paulus mengajarkan kita menyadari bahwa hidup ini hanya sementara dan jam kehidupan hanya diputar satu kali. Kita tidak pernah tahu kapan waktunya tiba dalam hidup kita. Karena itu yang pertama, kita harus mengamati cara hidup kita. Artinya kita memperhatikan bagaimana perilaku kita dari sehari-hari dan kehidupan kita sehari-hari. Kita perlu yang namanya melihat perbuatan tindakan-tindakan kita. Karena begini, satu kali nanti kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita ucapkan. Bapak Ibu Saudara, karena itu mari kita hidup seperti orang yang bijaksana. Bukan seperti orang bebal yang mengatakan, toh hidup masih panjang, usia saya masih muda. Kita tidak pernah tahu kapan waktu itu tiba. Tiba-tiba kalau Tuhan panggil, engkau belum melakukan yang benar di mata Tuhan, engkau ada di pengadilan Allah. Apa yang bisa kita katakan kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara, kalau kita hidup bijaksana, melakukan
perbuatan, tindakan-tindakan kita adalah perbuatan-perbuatan yang benar, yang mempermuliakan Allah. Bahkan dalam hari ke hari kita melakukan hal-hal yang baik, berbuat baik kepada orang lain. Ketika ada waktunya Tuhan panggil dalam kehidupan kita, ketika jam kehidupan berhenti, maka kita bisa mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan bahwa ketika kita ada dalam hidup ini, di bumi ini, kita melakukan hal yang benar, kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Bukankah ini menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan? Karena itu, hiduplah bijaksana, amatilah cara hidupmu. Kalau mungkin hari-hari ini kau menggunakan waktumu dengan cara yang salah, dengan terlalu banyak membuang waktu, tapi hari ini saya ingin mengajak, ayo ambil waktu dan lakukan dengan benar. Pergunakanlah waktu dengan benar, hiduplah dari hari ke hari dengan bijaksana, dan lakukanlah segala sesuatu dengan benar. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan, tapi memiliki hati yang lurus di hadapan Tuhan. Lalu Bapak Ibu Saudara, jangan jemu-jemu berbuat baik kepada orang lain, karena itu diperhitungkan oleh Tuhan. Satu kali ketika jam kehidupan kita berhenti, lalu kita menghadap Tuhan, kita bisa mempertanggungjawabkannya bahwa hidup kita adalah sudah benar di mata Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sadarilah waktunya akan tiba dalam hidup kita. Isilah hidupmu bersama dengan Yesus. Izinkan Tuhan Yesus memimpin dari hari ke hari, sampai jam kehidupan berhenti berputar. Dan Yesus berkata, hai hambaku yang setia, mari masuklah dalam perhentian bersama denganku. Wow, di mana Yesus menyambut kita itu sangat luar biasa. Kita renungkan, hidup hanya sementara, lakukan segala sesuatu dengan benar. Tuhan memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau ingatkan kembali bahwa segala sesuatu ada masanya. Tidak ada yang kekal di muka bumi ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, ajar buat kami merenungkan dan menyadari bahwa hidup ini hanya sementara. Jam kehidupan hanya diputar satu kali. Biarkanlah kami hidup dengan bijaksana dari hari ke hari, dengan cara kehidupan dan perilaku yang benar, tidak jemu-jemu melakukan hal yang baik. Satu kali kami di hadapan tata pengadilan Tuhan, kami boleh mempertanggungjawabkan apa yang kami lakukan semua di muka bumi ini dengan melakukan hal yang benar yang mempermuliakan Tuhan. Berikan kami anugerah dan kekuatan untuk kami melakukan semuanya. Selama Tuhan beri kesempatan buat kami hidup di bumi ini, biar kami hidup buat Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita hidup, kita ada semuanya untuk Tuhan. Ingat dan sadarilah, jam kehidupan hanya diputar satu kali. Tuhan memberkati.